Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur atas anugerah Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan terus menuntun kami menjalani kehidupan di hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu kami pahami dengan benar, kami hidupi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Amin. Tema renungan kita ialah diperlengkapi untuk kemuliaan Kristus, atau dalam bahasa Toraja dikatakan di sorongan Pak Kamase lana pomala abi Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak semua hal yang bermanfaat bagi seseorang juga bermanfaat bagi orang lain. Namun hal tersebut juga bukan berarti sama sekali tidak ada manfaatnya. Salah satu persoalan menonjol di jemaat Korintus yang disorot Rasul Paulus yakni persoalan karunia dalam hubungannya dengan kerendahan hati. Karena itu, dalam bagian pembacaan hari ini, Rasul Paulus masih membicarakan tentang karunia-karunia yang telah dimulai sebelumnya pada pasal 12.
Pada pasal 12, Rasul Paulus telah memberikan pemahaman dasar bahwa segala karunia yang ada pada diri seseorang berasal dari satu sumber, atau rupa-rupa karunia tapi satu roh, dan bahwa semua anggota jemaat merupakan bagian-bagian dari satu tubuh, yakni tubuh Kristus. Itu berarti bahwa setiap orang yang adalah anggota tubuh memiliki fungsi dan peran dalam pembangunan tubuh Kristus. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa Tuhan tidak mungkin salah dalam menempatkan seseorang pada fungsi dan perannya masing-masing. Dengan kata lain, tidak ada yang salah ketika seseorang berada di tempat yang Tuhan karuniakan. Inilah yang menjadi dasar untuk memahami bahwa apapun karunia yang Tuhan anugerahkan kepada seseorang tidak bisa dijadikan dasar untuk memegahkan diri sembari menganggap yang lain lebih rendah. Malahan, dalam teks pembacaan hari ini, Rasul Paulus justru menekankan manfaat dari karunia-karunia yang diterima seseorang. Karunia yang berbeda bukanlah alasan untuk menciptakan persaingan dan perpecahan. Sebaliknya, saudara-saudara, karunia yang berbeda justru menjadi alasan untuk menciptakan kesatuan yang saling menopang untuk pembangunan sebagai satu kesatuan yang terus bertumbuh ke arah yang dikehendaki Kristus. Selanjutnya, setiap karunia akan dikatakan bermanfaat jika dipergunakan dengan baik untuk pembangunan jemaat Tuhan. Pertanyaan pentingnya, apakah saya telah menggunakan dengan maksimal karunia yang ada pada saya untuk pembangunan tubuh Kristus? Roh Kudus menolong kita untuk memahami dengan benar dan kita diperlengkapi untuk kemuliaan Kristus. Amin. Marilah berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sumber hidup dan berkat. Kami bersyukur untuk setiap karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami. Meskipun seringkali kami tidak menggunakan dengan benar dan maksimal apa yang Tuhan percayakan kepada kami, kami bersyukur firman-Mu kembali memberi nasihat bagi kami, seraya meneguhkan iman kami, bahwa kami juga senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon kiranya dalam perjalanan kehidupan kami menggunakan dengan maksimal karunia yang ada pada kami untuk pembangunan tubuh Kristus. Diberkatilah kami semua dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Pekerjaan, usaha yang ditekuni, profesi kami masing-masing dikerjakan dengan takut akan Tuhan dan berbuah baik dalam kehidupan ini. Dimampukanlah kami untuk berperan dengan benar sebagai orang tua, mendidik mengarahkan anak-anak anugerah Tuhan. Anak-anak kami terus dijaga dilindungi oleh Tuhan dan mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, diberkati dan sukses dalam Tuhan. Orang tua kami di masa tuanya, Tuhan topanglah, dan mereka pun bersuka cita dalam segala hal. Kami mohon kekuatan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit. Kuatkan mereka Tuhan untuk dapat melewati segala hal, dan yang berduka cita terus dihiburkan. Dalam segala hal dan keadaan pun yang bergumul oleh berbagai hal, dipulihkanlah, ditopanglah, diberi kelegaan. Bersukacita kami dengan saudara-saudara kami atas pertambahan usia, atas keberhasilan yang boleh diraih, dan senantiasa rendah hati, juga mampu bersyukur dalam segala hal dan keadaan. Kami doakan bangsa kami doakan pemimpin-pemimpin kami, diberkati dan ditopang mengemban amanah dari Tuhan. Di tengah bangsa ini Engkau akan pulihkan keadaan bangsa kami. Ya Tuhan, berkati gereja-Mu untuk juga tetap setia mengerjakan tanggung jawab panggilan
bersekutu, bersaksi dan melayani dimanapun Tuhan mengutus. Lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman kepada Kristus, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.